Halo, selamat datang kembali di video gua yang bertema ngobrol feedling, ngobrol sendiri, video journaling. Dan sekarang hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Dan tema yang kita akan obrolin kali ini adalah tema tentang penerimaan. Apakah itu penerimaan? Penerimaan adalah ketika kita menerima segala apapun yang terjadi di kita gitu kan, entah itu yang berbau positif maupun negatif, apapun itu kita itu menerimanya dengan lapang dada. Sebagai contoh, rumusnya adalah kata sifat plus penerimaan. Sebagai contoh, gua menerima keberhasilan terhadap gue sendiri, dan juga gue menerima kegagalan di dalam gue atau di hidup gue sendiri gitu. Let's say kita mulai dari penerimaan kegagalan terlebih dahulu ya. Jadi gue pernah di fase gue gagal, entah itu dalam mencari pekerjaan, gagal di tahap interview, gagal ujian, gagal mengkonfes ke gebetan gua, gagal nembak cewek gitu kan, gagal confess to someone. Itu gua pernah di fase itu, dan itu tuh salah satu fenomena yang wajar ya, karena segala sesuatu itu tidak ada yang hal baru di bawah sinar matahari ini gitu. Dan itu tuh ketika hal yang berbau kegagalan, kita itu harus melepaskan semua atau menerima aja gitu bahwa gua gagal di hal itu. Dan manfaatnya apa ketika gue berhasil menerima bahwa gue gagal? Itu adalah manfaatnya gue nggak begitu terkoneksi ke hal yang gue alami gitu. Kayak misalnya di bahasa Inggrisnya itu I to connect to everything but I am not attached to it gitu. Nanti ya, jadi tuh gue terhubung ke segala sesuatu, namun gue tuh nggak terikat ke hal hal apapun gitu. Jika gue terikat ke hal apapun itu, gue pasti bakal ngambilnya tuh kayak terlalu diambil ke hati, terlalu diambil ke perasaan. Nah, dan itu tuh akan mengakibatkan kita burn out atau capek sendiri gitu. Sebagai contoh lagi nih, analoginya adalah lu tempatkan gua adalah sebuah seekor tikus gitu kan. Di satu malam gua tuh lapar, pengen makan gitu ya. Gue cari di sekitaran, dan itu tuh di depan mata gue tuh ada sebuah keju atau apapun itu yang gue tuh pengen banget makan itu makanan gitu kan. Dan lalu tuh di makanan itu gue harus melintasi sebuah perangkap tikus gitu. Dan jika gue terlalu attached to the food that I want to eat, gue pasti bakal terkena perangkap tersebut. Dan jika gue let go atau menerima suatu hal itu, bahwa itu udah perangkap, ya udah cari di tempat lain, itu manfaatnya apa? Gue nggak bakal terperangkap tikus itu. Dan itu salah satu manfaatnya gitu, bahwa kita sebagai individu atau sebagai manusia seharusnya itu kita jangan terlalu
terattach gitulah, nggak apa, jangan terlalu terikat terhadap suatu hal apapun itu di hidup kita gitu kan. Entah itu hal yang positif atau negatif. Eh, Kita tuh harusnya terkoneksi dengan hal-hal yang di depan mata kita atau yang kita 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 rasakan, namun jangan terlalu terikat dalam perasaan tersebut, ngerti nggak? Jadi bahasa Inggrisnya itu ada connected and attached gitu. Connected itu tersambung, attached itu terikat. Nah, yang boleh kita lakukan adalah kita boleh tersambung ke hal apapun itu, kayak misalnya niat belajar, niat melakukan, niat mulai, niat percaya diri. Itu tuh kita harus terkoneksi, tersambung dengan hal-hal yang tersebut. Namun kita sebaiknya jangan terlalu terikat dengan apapun itu. Akibatnya apa? Kalau kita terikat dengan hal apapun itu akan mengakibatkan kita kecewa terhadap diri sendiri, mungkin merasa gagal, kecewa, dan itu tuh adalah suatu produk jika kita terlalu terikat dengan hal apapun itu. Yang namanya kegagalan, kesuksesan kan itu akibat kita progres kita kan. Nah, maka dari itu kita tuh nothing tulus aja, jangan terlalu terikat dengan hal-hal apapun itu, walaupun itu hal yang positif maupun negatif gitu. Jadi kan yang namanya hasil kan pada akhirnya kan kita tuh nggak bisa mengendalikan itu. Kayak misalnya nih, gue tuh habis melakukan interview kerja, wawancara kerja kan, dan gue tuh pengen banget gue harus lulus nih, entah itu pun apapun hasilnya gue harus lulus, pokoknya mau nggak mau gue harus lulus. Nah itu kan ada suatu variabel yang menunjukkan bahwa gue terikat dengan tes wawancara tersebut. Yang seharusnya yang gue lakukan itu apa? Jangan terlalu terikat dengan hasil wawancara tersebut. Ya udah, yang penting kita tuh gua itu sudah berusaha semaksimal mungkin, yang nanti mau apapun itu hasilnya, ya gua bakal terima aja gitu, walaupun itu hasilnya tidak lulus ataupun lulus, gagal ataupun berhasil, gua akan terima dengan lapang dada gitu. Dan itu adalah contoh sifat yang tidak terlalu terikat dengan hal-hal apapun yang terjadi di dalam diri gue gitu kan. Kayak misalnya gue kan bicaranya terlalu terbata-bata ya. Jika gue ngerekam video ini nih, mau nggak mau gue itu harus ini try hard kan. Kalau di istilah gamenya itu try hard buat nggak gagap. Gue pasti bakal terus kepikiran, overthinking gue gimana ya, gimana ya caranya gue bisa nggak gagap, ngomongnya lancar gitu kan. Nah itu pasti tuh gue di otak tuh terus terstimulan gitu, ayo coba jangan gagap, lancar. Nah, itu pasti gue terlalu terpressure otak gue, dan gue tuh nggak bisa fokus ke cara gue ngomong gitu kan. Ya itu dengan cara ngomong pelan, narik nafas dulu, itu gue bakal lupa gitu. Yang di otak gue tuh, pikiran gue tuh bagaimana gue terlihat lancar gitu kan, capek kan. Yang yang namanya lancar atau enggak mah itu orang lain yang nilai kan. Penilaian orang, kita kan nggak bisa mengontrol penilaian orang ke kita gimana. Orang nilai gue gagap, lancar, enggak, ya biarin aja gitu kan. Itu kan yang namanya penilaian kan bersifat subjektif, nggak bisa nggak ada nilai pastinya gitu. Kayak misalnya 1 tambah 1 2, itu kan nggak bisa kayak gitu. Yang namanya penilaian kan bersifat subjektif kan. Nah itu makanya gue
di detik ini gue rekaman ini, gue itu nggak terlalu terikat bahwa gue itu harus lancar ngomongnya, enggak. Ya penting tuh gue berusaha ya ngomong sebisa mungkin harus melakukan yang upaya biar gue nggak gagap, kayak misalnya ngomongnya pelan, terstruktur, tarik nafas dulu sebelum memulai. Itu tuh salah satu upaya yang bisa gue lakukan setidaknya gitu kan. Yang namanya upaya pasti tidak akan mengkhianati hasil ya kan. Oke, itu hal yang bisa kita lakukan, yaitu adalah penerimaan dan juga untuk tidak terlalu terikat terhadap hal segala apapun hal itu. We are allowed to connect to all the things that in front of us, but not really attached to all the things that in front of us gitu. Oke. Bicara tentang penerimaan itu bicara tentang kegagalan itu, gue sempet baca di internet ya, salah satu quotes dari Nelson Mandela, kalau nggak salah inget ya, itu tuh beliau berkata perjalanan hidup orang yang hebat itu tidak tentang selalu sukses, selalu berhasil, enggak, tetapi adalah perjalanan hidup seorang itu yang hebat itu adalah ketika orang itu mau bangkit dari sebuah kegagalan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia, sebagai individu itu harus berani mau bangkit dari kegagalan gitu loh. Yang namanya perjalanan hidup kan nggak selamanya berhasil kan, ada aja yang ibaratnya jalanan nih, lu naik motor gitu ke suatu tempat, pasti jalanannya itu kan nggak selamanya mulus gitu, nggak selamanya di aspal kan, ada yang dari beton jalanannya kan, yang bikin itu bannya cepet habis atau gimana kan nggak tahu kan, yang namanya jalanannya bagaimana kan nggak tahu. Maka dari itu yang penting tuh jangan fokus ke gue harus sukses harus berhasil gini, enggak. Yang penting itu bagaimana kita merespon suatu kegagalan dan bagaimana kita itu harus bangkit dari sebuah kegagalan gitu. Itu menurut gue salah satu quotes to live by gitu kan, quotes to live by dari yang gue baca di internet. Itu yang namanya penerimaan dan kegagalan itu menurut gue sangat berkesinambungan di zaman sekarang. Karena apa? Karena zaman sekarang itu ibaratnya tuh semua serba cepat gitu kan, semua harus dituntut cepat, kayak misalnya teknologi dan juga informasi. Informasi aja kita nggak tahu mana yang benar apa yang nggak benar gitu, sumbernya dari mana kan nggak ada yang tahu. Belum lagi adanya penggunaan AI gitu kan. AI bisa aja berita di situs berita ini di situs berita A dikabarkan ini bla 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 bla, ini diduga ini gitu kan. Sementara di sini tuh di portal berita ini situasi ini dikabarkan bla 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 ini. Nah, itu mana yang benar tuh kira-kira? Nah, kan oleh karena itu di zaman yang serba cepat ini kita itu harus slow down sedikit, dicerna, diterima dulu, yang sekiranya disaring dulu yang mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar, mana yang salah sumbernya. Jangan asal jangan asal diterima bahwa ini nih bener nih soalnya gue denger dari publik figur ini gitu. Bisa jadi publik figurnya
diedit pakai AI. Nah kan bisa jadi dia proses wajahnya itu ada yang aneh nih pergerakannya kan, kayak bisa latar backgroundnya kok seperti ada hasil indikasi AI gitu kan. Makanya oleh karena dari itu, di masa yang sekarang ini, zaman yang serba cepat ini, menurut gua penerimaan itu bagaimana cara kita mengolah suatu fenomena yang terjadi di masa ini dan juga di diri kita itu harus sangat-sangat relevan. Supaya apa? Supaya kita itu nggak kaget bahwasanya, kayak misalnya contoh gua sudah melaksanakan interview kerja gitu kan. Loh kok gue gagal gitu, kaget, terus gue depresi berkepanjangan. Itu tuh nggak boleh menurut gue. Jangan kayak gitu, karena itu tuh harus menginvest kita, melatih kita untuk belajar menerima diri kita, bagaimana kita menerima kegagalan, menerima kesuksesan. Dan dalam menerima kesuksesan juga, kita tuh jangan selalu, wih gue sukses nih, gue merasa di atas pohon gitu, merasa di atas dari yang lain gitu. Jangan. Karena apa? Karena ketika gue ditempatkan di tempat yang lain, terus ada orang yang lebih dari gue juga, itu biar gue juga nggak kaget gitu. Kok dia kok kayak gini ya, lebih dari gue itu, supaya untuk menghindar dari hal yang kayak gitu, kita tuh harus belajar bagaimana cara menerima sekitar, bahwa ilmu yang ada di kita tuh belum setinggi itu gitu loh. Bahwasanya di luar sana masih ada orang yang lebih dari kita. Makanya tuh kita tuh harus dibiasakan rendah hati dulu. Feeling humble itu tuh menurut gue harus humble. Kenapa harus humble? Karena biar nggak kaget, kayak misalnya di belahan dunia mana, di tempat mana tuh ada yang lebih dari kita, supaya kita nggak kaget gitu loh, ya kan? Itu tuh cara menerima kegagalan dan kesuksesan itu harus dilatih lagi untuk di masa yang sekarang gitu kan. Oke, mungkin ini adalah salah satu topik yang rada-rada serius ya. Dan gue bakal berprinsip teguh. Prinsip gue tuh buat video ini tuh lagi-lagi no cut no edit ya. Palingan dieditnya diedit dari segi audio sih. Nah, audionya itu bagaimana, jelas apa enggaknya, gue bakal lihat monitoring di salah satu software editor ya, pakai CapCut. Karena buat kalian juga dengerin gue tuh bisa lebih jelas, gue bakal nge-tweak suara gue tuh udah jelas didengar belum gitu sih. Paling gue diedit dari sektor ini, dari sektor audio kali. Untuk dari segi visualnya gue nggak bakal nggak bakal nge-cut dan edit sedemikian rupa ya. Just go as it is aja gitu. Ini juga sebagai usaha kan, usaha gue lebih baik dari yang kemarin gitu. Bicara tentang lebih baik dari kemarin, gue kemarin kan hari Jumat ya, sekarang hari Sabtu. Kemarin gue menghadiri ibadah gitu, dan salah satu pemimpin ibadahnya tuh berceramah gitu kan. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang lebih baik dari hari yang kemarin. Kita ambil contoh di diri gue deh. Kan gue kan kemarin tuh gue tuh malu-malu gitu kan untuk malu-malu di online gitu kan. Gue tuh malu banget lah pokoknya ketika ngerekam sendiri gitu kan. Ngomong sendiri tuh gue malu gitu. Makanya sekarang tuh kemarin dan juga sekarang tuh gue berusaha untuk merekam diri gue sendiri agar gue lebih baik daripada hari kemarin gitu kan. Mungkin ini salah satu effort gue untuk
gue menjadi lebih baik ke depannya gitu kan. Memang gue tuh orangnya lebih apa, memang butuh banyak belajar karena gue apa ya, di usia gue yang saat ini memang butuh banyak belajar dari kesalahan gue yang lalu-lalu gitu kan. Kesalahan gue ya malu-malu, nggak pede, insecure, kayak apa ya, kayak misalnya depresian gitu kan, banyak pikiran. Itu gue harus banyak belajar, harus banyak belajar untuk memperbaiki hal-hal yang gue salah di masa lalu gitu. Mungkin ini akan menjadi episode 2 nya. Episode 2 gue bakal terus konsisten 25 menit, dan ini masih 20 menit 55 detik. Oke, gue bakal berusaha menggalikan topik lagi, bicara tentang penerimaan dalam diri kita sendiri. Gue salut oleh orang-orang di luar sana yang serba kekurangan, namun mereka tetap menjalankan hari itu semangat gitu kan. Kayak misalnya nih, ada orang yang lebih apa, yang lebih serba berkekurangan daripada gua, tapi mereka di luar sana tuh enggak ngedown, enggak overthinking, enggak depresi. Itu gua salut sih. Itu berarti berarti beliau atau mereka tuh udah tingkat penerimaan dirinya tuh udah lebih tinggi daripada gua gitu loh. Udah lebih legowo lah kalau bahasa Jawanya, udah lebih legowo, lebih humble terhadap keadaan dirinya masing-masing, dirinya sendiri gitu kan. Dan gue jujur belum begitu menerima diri gue sendiri, makanya gue dengan gue membuat video ini, gue bisa lebih menerima diri gue sendiri, bisa lebih percaya diri, lalu tingkat overthinkingan gue tuh lebih bisa menurun gitu loh. Mungkin itu sih untuk tambahan yang gue apresiasi terhadap orang yang serba berkekurangan, terus dia memilih untuk semangat untuk menjalani hidupnya. Gue sangat respect, sangat menghormati beliau-beliau di luar sana ya. Karena dengan adanya mereka di luar sana, gue jadi belajar gitu bahwa nggak selamanya hidup tuh bagus gitu, nggak selamanya hidup tuh lurus aja gitu. Ada yang kita tuh harus memutar balik dulu untuk tujuan kita ke masa depannya gitu. Ibaratnya di Google Maps nih, gua mau ke tujuan A nih, oh ini macet nih, terus Google Maps-nya nyaranin gua, Anda harus ke sini dulu, belok kiri dulu untuk ke tujuan sana, ada yang ke rute sini dulu, kan ada yang kayak gitu kan. Ibarat kata Google Maps-nya gitu lah. Jadi tuh kita tuh jangan kaget dulu bahwa bahwa perjalanan kita tuh enggak selamanya straight to the point gitu. Mungkin dengan kita dengan kita muter dulu ke rutenya kita, bisa jadi mungkin itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya keinstanan gitu kan. Yang namanya instan tuh pasti ada hal yang dibayarnya gitu. Kayak misalnya leksi mie instan kan, itu instan ya. Jika gua makan mie instan setiap hari 2 bungkus gitu kan, itu pasti ada hal yang harus dibayar gitu. Entah itu penyakit, entah itu mungkin rasa lidahnya udah terlalu biasa aja terhadap mie gitu kan itu nggak tahu kan. Makanya itu, dengan kita by being humble, nggak harus mulu-mulu harus terikat gua harus ke sini dulu nih, lurus mulu, pokoknya di hidup itu harus lurus mulu gitu.
kan itu namanya terlalu attach gitu kan, terlalu terikat terhadap hal yang kita harus capai kan. Nah itu tuh nggak boleh kayak gitu, makanya kita itu harus menerima diri kita sendiri, harus humble, supaya nggak kaget bahwa perjalanan hidup di hidup kita tuh nggak selamanya mulus itu enggak. Oke, karena durasi videonya sudah 25 menit, mungkin gua ngobrol topik ini aja sampai sini aja untuk episode 2. Gua Gafar Sajida Najda. Dadah.